Ya, saya persilakan Ibu Isna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Arhan Firdaus, SIP, selaku penguji kita pada hari ini. Hari ini saya lihat mukanya agak tegang Pak penguji. Ya gitu dong, manis. Habis, soalnya habis operasi. Habis operasi gigi. Oh, Gigi geraham bungsu. Oh, jadi nggak bisa terlalu banyak bicara. Aktualisasi itu ya, aktualisasi. Jadi dokternya aktualisasi tidak Pak? Jadi maksudnya langsung diimplementasi penguji. Oh tidak. Baik, oke, terima kasih Pak Arhan berkenan menguji kita pada hari ini. Senang sekali kita bertemu kembali. Yang kami hormati Bapak Husen selaku mentor dari Ibu Stevi dan Ibu Reski. Alhamdulillah Pak, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan laporan implementasi aktualisasi Laksar Angkatan 20 Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita hari ini sudah berada di akhir dari seminar kita. Yang kami hormati kedua penyaji, Ibu Stevi, Bu Reski, sehat-sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ya, baik, seperti biasa saya beri waktu untuk pertama kali Ibu Stevi, saya beri waktu 10 menit, Ibu Reski 10 menit, ini maksimal 10 menit. Tapi menurut Pak Arhan singkat padat jelas ya. Baik, silakan 10 menit waktu saya berikan, silakan. Mulai dari Ibu Stevi. Ya Ibu, silakan, Ibu. Terima kasih Ibu. Saya mau share video Ibu, presentasinya lewat video. Siap, silakan. Jangan lupa share audionya. Ya, oh, iya, Ibu. Terima kasih. Ya. Apa ujian mungkin? Sudah tampak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Isnaini Ramadan SOS MM selaku coach, Bapak Husen SKP MK selaku mentor, dan Bapak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Terhadap Hambatan Mobilitas Fisik melalui Range of Motion Exercise berbasis multimedia pada pasien di ruangan Mawar RSUD Palu. Pada kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi rencana kegiatan yang dilakukan pada tanggal 7 Mei sampai dengan 19 Mei. Dengan tahapan kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Tahapan kegiatan kedua yaitu mendiskusikan dengan mentor. Tahapan kegiatan ketiga yaitu mendiskusikan dengan kepala ruangan. Tahapan kegiatan keempat yaitu meminta persetujuan mentor dan kepala ruangan. Pada tahapan kegiatan kedua yaitu membuat video range of motion exercise yang dilakukan pada tanggal 20 Mei sampai dengan 28 Mei. Dan tahapan kegiatan pertama adalah mencari referensi pembuatan video. Tahapan kegiatan kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan. Dan selanjutnya adalah tahapan ketiga yaitu membuat video range of motion exercise isotonik dengan cara menggerakkan setiap sendi dalam rentang gerak yang lengkap sehingga pergerakan menjadi maksimal. Kegiatan ketiga yaitu melaksanakan range of motion pada pasien yang mengalami hambatan mobilitas fisik. Dengan tahapan kegiatan pertama yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan kepada pasien dan keluarganya.
Tahapan kegiatan kedua yaitu meminta persetujuan pada pasien dan keluarga pasien. Dan selanjutnya tahapan kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan range of motion exercise ROM sesuai dengan SOP. ROM atau range of motion exercise dilakukan biasanya pada pasien yang mengalami stroke atau pasien dengan pasca bedah yang mengalami kelemahan otot atau yang mengalami kelumpuhan. Kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga. Dengan tahapan kegiatan pertama yaitu menyiapkan materi edukasi. Tahapan kegiatan kedua yaitu meminta persetujuan keluarga pasien. Dan tahapan selanjutnya yaitu melakukan edukasi tentang range of motion exercise kepada pasien. Dan selanjutnya adalah tahapan kegiatan keempat yaitu menampilkan video dan membagikan video lewat aplikasi WA.
Selanjutnya adalah kegiatan kelima, yaitu melakukan evaluasi respon pada pasien dan keluarga. Dengan tahapan kegiatan pertama, yaitu meminta pasien atau keluarga untuk melakukan simulasi latihan ROM. Tahapan kegiatan kedua, yaitu melakukan pengkajian hambatan pada pasien atau keluarga saat edukasi. Dan tahapan kegiatan ketiga, yaitu melakukan dokumentasi di form edukasi pada pasien dan keluarga terintegrasi. Demikianlah laporan aktualisasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu hasil presentasi saya. Ya, Pak. sepertinya Ibu Isna terputus. Oh, iya. Ya, sudah selesai paparannya Ibu Stevi? Iya, sudah Pak. Ya, kalau begitu saya lanjutkan ke Ibu Reski. Silakan Ibu Reski. Maaf Pak, sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nasila, NDH nomor 32, instansi dari Rumah Sakit Undata Palu. Yang saya hormati Ibu Isneni Ramadan, SOS MM selaku coach. Yang saya hormati Bapak Husein SKPMK selaku mentor, dan yang saya hormati Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 berbasis partisipasi pada keluarga pasien di IGD RSUD Undata Palu. Adapun kegiatan yang saya lakukan yaitu ada 5 kegiatan. Untuk kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi rencana kegiatan. Kegiatan ini memuat tentang draft kegiatan yang akan saya lakukan pada saat aktualisasi. Untuk tahapan kegiatan kedua, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, di mana kegiatan ini berlangsung pada tanggal 8 Mei 2021. Untuk tahapan kegiatan ketiga, yaitu melakukan konsultasi dengan kepala ruangan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10 Mei tahun 2021. Untuk tahapan kegiatan keempat, di mana saya meminta persetujuan secara tertulis dengan mentor. Hal ini mentor dan kepala ruangan hal ini yang membuktikan bahwa saya telah mendapat persetujuan dan dukungan untuk melaksanakan kegiatan yang akan saya lakukan. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 10 dan 11 Mei 2021. Untuk kegiatan kedua yaitu membuat ex-banner. Untuk kegiatan pertama yaitu untuk tahapan kegiatan pertama yaitu mencari referensi macam-macam ex-banner. Di sini saya menemukan 2 ex-banner di mana saya mencarinya menggunakan Google. Kemudian untuk tahapan kedua, di sini saya menyiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam membuat ex-banner. Di sini saya menggunakan buku yang berjudul Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan COVID. Ini buku saya download melalui Google dalam bentuk PDF dan menggunakan laptop. Untuk tahapan kegiatan ketiga, yaitu di mana saya membuat desain ex-banner. Di sini kegiatannya berlangsung pada tanggal 23 sampai tanggal 25. Ini hasil ex-banner yang saya buat dan ini dokumentasi di ruangan. Untuk kegiatan ketiga yaitu membuat video edukasi, di mana video edukasi yang saya buat itu pada tanggal 29 Mei 2021, di mana tahapan kegiatan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan berupa rangkuman materi edukasi dari 2 buku. Yang pertama, Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan COVID dan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease. Dan ini adalah media yang saya gunakan, ada handphone, hand sanitizer, dan masker. Untuk tahapan kegiatan
Untuk tahapan kegiatan kedua berlangsung pada tanggal 30 Mei 2021. Di sini saya melakukan perekaman video. Di sini saya buat videonya terpisah-pisah antara cara menggunakan masker, cuci tangan seperti apa. Nanti untuk kegiatan berikutnya saya lakukan editing video. Jadi video yang saya buat itu saya jadikan jadi satu. Mohon maaf Pak, saya mau tampilkan video edukasinya atau bagaimana? Tampilkan. Saya rasa tidak perlu Ibu Reski, langsung saja. Silakan. Nanti dikirim ke Pak Arhan saja filenya. Oh iya. Silakan. Langsung tadi. Untuk kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi pada keluarga pasien. Kegiatan ini saya lakukan yang pertama yaitu menyiapkan materi edukasi. Kegiatannya berlangsung pada tanggal 8 Juni tahun 2021. Kemudian untuk kegiatan keempat dan kelima Ibu, Bapak saya lakukan secara bersamaan karena pasien-pasien di IGD kan kita tidak tahu dia sampai kapan berada di IGD. Bisa saja pasiennya dipulangkan hanya observasi atau pindah ke ruangan. Jadi untuk kegiatan dan keempat itu saya lakukan secara bersamaan. Ini saya lakukan dalam waktu yang sama. Untuk tahapan kegiatan kedua yaitu meminta persetujuan keluarga. Di sini ini lembar form persetujuannya. Ini bagian depan, yang di bawah ini bagian belakangnya. Keluarga pasien bisa menolak maupun setuju untuk kegiatan yang akan saya lakukan. Kegiatan tahapan keempat, membagikan video edukasi tentang penerapan protokol kesehatan. Ini adalah nama-nama pasien yang saya bagikan video. Dan yang tahapan kegiatan yang keempat, yaitu melakukan kegiatan cuci tangan bersama keluarga pasien dan mempraktekkan secara langsung tahapan demi tahapan. Di sini ada saya buat video lagi. Nanti saya share sama Pak Arhan. Untuk kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi pengetahuan menggunakan kuesioner. Di sini pada tanggal 8 Juni saya membuat kuesioner dan melakukan evaluasi kegiatan yang akan dilakukan. Kuesionernya ini saya buat dari materi edukasi dan berdasar yang berupa video dan dari X-Banner yang saya buat. Untuk tahapan kegiatan kedua yaitu membagikan kuesioner kepada keluarga pasien. Kegiatannya sama dengan yang kegiatan keempat tadi, berlangsung 9 sampai 15 Juni 2021. Ini kuesionernya Ibu, yang ini hasil pengisian kuesionernya. Untuk tahapan kegiatan ketiga, yaitu melakukan penilaian perekapan terhadap kuesioner yang telah diisi oleh keluarga pasien. Ini adalah rekapan kuesionernya. Di sini saya menggunakan rumus jumlah benar dikali 100 dibagi 15. Ini adalah presentasi hasil dari penilaian kuesionernya, Ibu. Jadi kesimpulannya, penerapan nilai dasar ASN melalui kegiatan aktualisasi dapat membangun kolaborasi dan kepercayaan yang baik dengan pimpinan serta pasien dan keluarga pasien. Rancangan kegiatan aktualisasi nilai dasar ASN dapat terlaksana dengan baik. Kemudian yang menjadi isu dasar diangkatnya inovasi dalam kegiatan ini dapat terselesaikan, dan penerapan nilai-nilai dasar ASN melalui kegiatan aktualisasi dapat membantu penulis menjadi perawat profesional dan dalam melaksanakan tugas. Untuk rencana tindak lanjut, yaitu yang pertama, edukasi penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 berbasis partisipasi pada keluarga pasien akan terus dilakukan pada saat pasien masuk di IGD. Yang kedua, yaitu penerapan protokol kesehatan dalam hal penggunaan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak dalam hal pembatasan penjagaan pasien, yakni keluarga pasien yang berkunjung di IGD akan terus ditingkatkan, karena hal ini dapat membantu dalam pencegahan dan penyebaran COVID-19 baik di lingkungan rumah sakit maupun di luar rumah sakit. Terima kasih. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sudah, Bu. Ya, baik. Bapak Hussein, silakan Bapak untuk memberikan penguatan dan dukungan atas implementasi yang dilakukan oleh kedua penyaji. Silakan Pak.
Pak Husen. Pak Husen, silakan Pak Mentor memberikan penguatan dan dukungan Pak Pak Husen bisa terhadap di-unmute dulu mungkin. Di-unmute Pak Husen. unmute Pak. Ki, ditelepon deh. Pak Husen. Gak kedengeran kayaknya Ji. Iya, silahkan Pak Husen. Ada nggak suaranya? Kok nggak dengar saya? Tidak dengarkan Pak Husen. Masih belum kedengaran Pak. Iya, ada suaranya. Halo, bagaimana? Iya, ada suaranya, Pak. Tapi masih kecil. Pak. Sudah jelas? Jelas Pak, boleh. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Isneni. Yang saya hormati Bapak penguji dan Ibu Isneni selaku kos dari teman-teman saya dari rumah sakit, yaitu Reski dan Steve. Di beberapa kesempatan yang lalu saya sangat bersyukur dengan adanya model-model kalau dulu yang kita kenal perdebatan secara laskar yang mengiring teman-teman kepada bagaimana perilaku atau nilai-nilai yang harus dimiliki ASN dalam melakukan pelayanan publik di masyarakat. Tentunya yang harapan saya bagi kedua teman saya itu bagaimana nilai-nilai ASN ini terpatri dalam dirinya. Jadi ketika di dalam melakukan pelayanan, dia sudah hadir dalam dirinya, tidak perlu dipanggil lagi. Artinya otomatis kalau istilah sekarang. Siap. Ya. Ini tentunya harapan saya terhadap kedua teman saya, bagaimana nantinya di dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, nilai-nilai ASN ini tidak hanya hadir pada kedua kegiatan yang mereka telah sajikan tadi, yaitu terutama pada Steffi tentunya tidak hadir pada saat nilai-nilai ini tidak hadir pada saat saja melakukan kegiatan room. Tentunya diharapkan juga hadir dia pada saat melakukan kegiatan-kegiatan lain. Semua kegiatan pelayanan atau semua kegiatan pelayanan keperawatan yang mereka lakukan di bangsal rumah sakit. Demikian pula pada Rizky. Tentunya nilai-nilai ini tidak hanya berlaku pada saat laskar ini. Tentunya ini harus sudah terpatri dan berkesinambungan dalam kehidupannya sehari-hari ketika melakukan pelayanan kesehatan. Jadi saya tekankan lagi kepada teman-teman, karena profesi perawat adalah profesi seumur hidup, tentunya nilai-nilai ini harus hadir seumur hidup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian untuk sementara Ibu Isneni. Ya. Baik, terima kasih penguatannya Pak, luar biasa sekali Pak Husen ya. Tadi hasilnya luar biasa Pak. Silakan Pak Arhan untuk memberikan masukan Pak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Isna, selaku coach dan moderator. Pertama saya mohon maaf ketika saya sedikit cadel karena memang ada 3 jahitan di gusi saya sebelah kanan. Luar biasa sakitnya dan harus menahan dengan air mata. Tetap manis kok, tetap manis. Terima kasih banyak juga untuk Pak Mentor yang sudah hadir dalam kesempatan ini dalam mendampingi kedua peserta
Latsar ini, Bu Stevi dan Bu Reski. Kemudian tadi sudah memberikan sedikit gambaran dari hasil pemantauan yang Bapak jalani selama kedua peserta ini melakukan aktualisasi. Terima kasih banyak Pak Hussein. Ya, harapan kami juga seperti itu. Jadi bukan cuman proses 30 hari ini saja yang teman-teman ini bisa melakukan sebuah inovasi, sebuah penerapan nilai-nilai dasar profesi SN, tapi selepasnya dari Latsar ini, teman-teman ini sudah tetap harus menerapkan nilai-nilai dasar profesi SN-nya dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya. Dan saya juga berharap ini bukan sebuah akhir dari aktualisasi, tapi adalah awal dari aktualisasi sebenarnya. Terima kasih banyak Pak Mentor. Kemudian untuk kedua peserta, ya, Ibu Stevi dulu ya. Atau langsung keduanya saja nih, biar tidak lama. Langsung keduanya saja Pak Arhan. Di panel Sakit soalnya. Iya. Sakit soalnya. Jangan di panel saja Pak. Jadi agak sedikit beruntung peserta-peserta yang sekarang ini pasca saya operasi, jadi saya tidak banyak bicara. Diuntungkan. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada keduanya. Selama proses aktualisasi 30 hari, apakah ada kendala yang teman-teman hadapi? Misal apa kendalanya? Coba sampaikan. Dalam proses kegiatan dan tahapan-tahapannya ada kendala? Bu Stevi? Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Yang kendala yang signifikan tidak terlalu banyak sih Pak, cuman karena pasien selama COVID itu kan tidak seperti yang dulu, jadi masuk pasien itu tidak terlalu banyak. Jadi untuk mencari responden itu biasa butuh waktu berapa hari karena perawatannya juga lama untuk pasien-pasien stroke. Jadi mungkin respondennya sekitar 3-4 saja Pak yang kemarin, karena pasien saat lakukan kegiatan itu masuk tidak banyak Pak untuk yang mengalami hambatan mobilitas fisik. Seperti itu saja kendalanya. Untuk Ibu Reski? Sama Pak dengan Kak Stevi, cuman saya kendalanya ini Pak, pada saat kegiatan keempat yaitu melakukan edukasi kepada keluarga pasien. Ini kan tempat saya kan di IGD Pak, pasiennya setiap saat masuk keluar masuk begitu. Jadi untuk kegiatan ini saya baru tindakannya kan harus emergensi, harus cepat. Jadi saya harus cari waktu-waktu tertentu, harus menunggu pasiennya tenang, suasana di IGD bagus, sudah kondisinya aman, baru saya bisa lakukan. Jadi paling saya lakukan nanti pas jam-jam terakhir dinas, Pak. Itu sih kendalanya. Oke. Yang penting semuanya kegiatan dan tahapannya sudah terlaksana dan tidak ada yang tidak terlaksana. Kemudian ada beberapa dokumen-dokumen, ya. Kalau ada dokumen-dokumen fisiknya, tolong nanti itu di-scan betul-betul, kemudian dibuat di lampiran, ditampilkan di lampiran, jadi satu lembaran utuh. Ya. Karena di setiap realisasi kegiatan itu hanya foto-foto kecil saja kan. Ya. Jadi nanti semua dokumen-dokumennya tolong dilampirkan di lampiran. Terutama pastikan ada tanggal dan lain-lain. Tadi yang saya lihat di kedua laporan ini tidak ada masalah sama sekali. Cuman untuk Ibu Stevi, khusus untuk watermark-nya ya, tolong dikecilkan sedikit persentasenya, sekitar 30-40%, sehingga tidak akan mengganggu penulisan, ya. Jadi dikecilkan saja persentasenya. Nanti dibuka pengaturan watermark-nya. Ya, Pak. Kemudian untuk keduanya, ini bukan akhir dari aktualisasi seperti yang tadi saya sampaikan. Ini adalah awal atau latihan kalian beraktualisasi. Aktualisasi sebenarnya itu ada pada saat teman-teman ini kembali bekerja di instansinya, ya, dan betul-betul tetap menerapkan nilai dasar profesi SN. Kemudian jangan hanya jadi di pelatihan saja aktualisasi ini. Teruslah beraktualisasi, teruslah berinovasi. Ayo kita bangun unit kerja kita masing-masing supaya jauh lebih baik ke depannya dan bisa bersaing dengan daerah-daerah maju lain, bahkan jangankan daerah, negara-negara maju lain, ya.
Kemudian pesan saya kepada teman-teman ini yang sebagai perawat, tolong betul-betul bekerja dengan baik, berikan senyuman kepada pasien karena itu penting sekali, ya. Karena dari dulu itu sudah menjadi citra buruk sebenarnya buat teman-teman perawat. Ketika pasien datang dengan memasang muka asem gitu ya. Kemudian ketika pasien bertanya, kita juga menjawabnya sinis. Usahakan teman-teman ini yang keluaran-keluaran dari sini tolong berikan pelayanan yang sebaik-baiknya ya kepada teman-teman yang harus mendapatkan perawatan. Karena orang-orang yang datang di rumah sakit itu bukan orang-orang yang sehat. Ya, semua orang-orang sakit. Ketika kita memberikan pelayanan yang baik, memberikan sentuhan di hati mereka, kemudian dengan senyumannya pun, ya, seperti itu bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Ya, tambah kita sudah mukanya cemberut, ya, marah-marah, orang yang sakit bisa semakin cepat dipanggil nantinya. Ya. Dan satu hal lagi sebelum saya serahkan, karena teman-teman ini berada di Undata, saya beberapa hari yang lalu ya, suami Ibu Kaban tuh kayaknya ada dirawat di sana, jadi ya tolong ditengok-tengok saja. Dan mudah-mudahan teman-teman ini bisa memberikan pelayanan yang baik. Ya, berikan senyuman. Itu yang saya pesan kalau untuk teman-teman perawat di rumah sakit. Senyuman itu penting. Selain ibadah itu bisa menyenangkan orang lain. Kalau Ibu Sinda bilang seperti saya yang sering-sering senyum itu biasanya membawa baper ke yang lain. Itu yang berat. Makanya Ibu Isna itu selalu suruh saya senyum. Padahal saya susah senyum hari ini. Karena ya gitu. Karena jahitan saya satu terlepas jahitan. Semalam saya ke tempat lagi ke dokter, disuruh pilih, dibiarkan saja atau mau dijahit ulang. Saya bilang biarkan saja. Ketimbang dijahit ulang, rasanya luar biasa. Oke, sukses terus buat teman-teman semua ya yang sudah mengikuti proses pelatihan dasar. Saya mendoakan semoga teman-teman sukses di luar sana ya. Dan tali silaturahim ini bukan sampai hanya sebatas ini. Tegur kami jika bertemu di luar sana ya. Mungkin saya, Ibu Isna, yang nantinya mungkin tidak tegur duluan teman-teman ini. Karena mungkin memang kami menghadapi banyak sekali peserta ya. Jadi mungkin saya lupa ini mana. Tolong ingatkan kami, tegur kami lebih dulu. Saya Reski, saya Stevi, saya peserta Latsar Provinsi Angkatan 20 yang pernah Bapak uji, yang pernah Ibu Isna ini bimbing. Ya, kami hanya butuh teguran itu. Ya. Sehingga tali silaturahim kita akan berlangsung secara terus-menerus. Kemudian jangan pernah ragu untuk berkunjung ke BPSDM jika kalian mau. Pintu kantor kami selalu terbuka untuk kalian, untuk selalu berkunjung dan say hello. Silakan, tidak usah bawa apa-apa, ya, tidak usah bawa snack ataupun kado, ya, karena itu anti korupsi, ingat. Ya, dengan kalian datang, kalian menegur kami itu sudah cukup senang buat kami. Ternyata masih ada peserta di luar sana yang masih terus menjunjung nilai-nilainya, masih terus mengingat kami selaku penguji, pembimbing, penyelenggara yang bisa membentuk teman-teman jauh lebih baik. Saya berdoa teman-teman bisa melangkah ke depan ya dengan karir-karir yang bagus nanti. Insya Allah. Dan sukses terus buat kalian ya. Dan saya juga berharap kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus dan bisa lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Sekian dari saya kembalikan kepada Ibu Isna selaku coach dan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arhan, luar biasa dedikasinya sebagai penguji ya, walaupun dalam keadaan sakit, tetap bisa memberikan arahan-arahan yang menyejukkan hati. Ya, baik Pak Husein, ada lagi Pak yang mau ditambahkan?
Cukup, Pak ya? cukup. Ya. Atau ada lagi yang mau ditambahkan Pak dari arahan Cukup, Ibu. Cukup Pak. Baik, Cukup, terima ya. kasih. Langsung saja Bu Stevi terlebih dahulu closing statement, dilanjutkan Ibu Reski. Silakan Bu Stevi. Ya, terima kasih Ibu, Bapak, Bapak mentor, Bapak penguji, dan Ibu coach selama ini telah membimbing sampai ke tahap akhir selama 3 bulan tidak dirasa. Sudah jauh sekali 3 bulan ini, lumayan banyak prosesnya, tapi alhamdulillah sudah bisa dilewati semua berkat arahan dan bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu, Bapak, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, terima kasih Bu Stevi. Selanjutnya Bu Reski, silakan Bu Reski. Sama Ibu, saya ini terima kasih banyak atas bimbingannya selama ini untuk Ibu, Ibu Isna, Pak Husen, dan Pak Arhan. Terima kasih Bapak, Pak Arhan sudah kasih izin waktu Bapakku meninggal. Semangat, semangat. Semangat. Ibu Rizky ini memang cepat dia Pak. Baper. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kuat. Kayak saya nih. Ini Aqua, ya mana nih? Aqua ditambahin B dan T di belakang. Jadi bak kuat. Iya Pak. Saya pikir lalu Bapak itu tidak bakalan kasih izin Bapak ini. Cuman ternyata Bapak baik sekali. Terima kasih Pak. Kata orang saya ini jahat, tapi jahat baik. Semangat ya, semangat. Kayaknya sudah mampu berkata-kata Pak Arhan. Nanti ketemu kopi darat saja baru disampaikan lagi. Ya Bu Reski ya. Iya Pak. Boleh. Oke sayang. Oke. Sukses selalu Bu Reski, Bu Stevi. Sekali lagi terima kasih Pak Husen berkenan mendampingi berdua mulai dari rancangan sampai implementasi. Luar biasa dedikasi juga dari Pak Mentor. Terima kasih Pak Arhan atas dedikasinya juga membantu serta kami. Semoga semua bernilai ibadah buat kita. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Isna yang telah membimbing kedua peserta. Terima kasih Pak Arhan yang telah memberikan penguatan-penguatan kepada peserta, dan terima kasih Pak Mentor, Pak Husen yang telah memberikan arahan penguatan selama habituasi kepada peserta. Ya, saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti latsar ini. Semoga sukses nanti ke depannya. Ya, begitu acara seminar untuk Ibu Stevi dan Ibu Reski saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke Tepi. Sudah stop subornya barangkali. Stop saja berarti recordnya. Iya Kak.